Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tadio Patwa dengan NIM 23051450171 Universitas UIN Raden Patah Palembang Fakultas Sains dan Teknologi Program Studi Sistem Informasi. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan memprediksikan proyek bisnis intelijen yang berfokus pada analisis dan prediksi harga laptop menggunakan metode machine learning. Dan juga dalam proyek ini dilakukan pengelolaan dan analisis data laptop untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi harga, membandingkan performa beberapa algoritma prediksi, serta menyajikan hasil analisis dalam bentuk visualisasi interaktif menggunakan Tableau. Dan juga melalui proyek ini diharapkan dapat diperoleh wawasan yang lebih mendalam mengenai karakteristik harga laptop serta model prediksi yang paling optimal, teman-teman. Mungkin tanpa berlama-lama kita akan masuk saja ke dalam proyeknya ya, teman-teman. Let's go, teman-teman. Baik teman-teman, sekarang saya sudah berada di dalam projectnya ya teman-teman. Sebelum mulai teman-teman bisa lihat di pojok kiri atas ini mana ada folder data dan file dataset teman-teman. Di sini juga saya ingin mengkonfirmasi kepada teman-teman semua bahwasanya dataset yang saya gunakan itu adalah data dari Kaggle teman-teman. Lebih tepatnya di sini ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat data yang saya gunakan itu adalah data laptop sale price prediction 2024 teman-teman. Dan jika teman-teman juga ingin mendownload, teman-teman bisa langsung klik tombol download di pojok kanan atas ya teman-teman. Terus teman-teman pilih yang zip ya teman-teman. Nah, kita ke project lagi ya teman-teman. Dimana teman-teman bisa lihat di sini ada folder hasil analisis teman-teman. Di sini nggak ada hasil ya teman-teman karena projectnya ini belum dijalankan teman-teman. Nanti kalau dijalankan hasil prediksinya nanti bakal masuk ke dalam folder hasil analisis. Mungkin tanpa berlama-lama kita langsung uji coba aja, kita langsung jalankan programnya ya teman-teman. Di sini kita jalankan sebentar dan tunggu sebentar ya teman-teman. Baik teman-teman, teman-teman bisa lihat di pojok kiri atas di mana ada folder hasil analisis. Ini udah ada isinya ya teman-teman. Di mana isinya ini adalah hasil dari prediksi ya teman. Dan hasil dari prediksi inilah yang kita pakai di Tableau nanti teman-teman. Nah, sekarang kita langsung masuk ke kode-kodenya ya teman-teman. Di sini seperti pertama, seperti biasa, pertama-tama yang kita lakukan adalah import library yang kita butuhkan teman-teman. Setelah import library itu berhasil dan selesai, yang kedua yang aku lakukan itu adalah load dataset teman-teman, di mana ini mengecek jumlah baris dan jumlah kolom teman-teman, di mana untuk data ini itu jumlah barisnya itu ada di 991 dan jumlah kolomnya itu ada di 22. Sini juga teman-teman bisa lihat untuk nama kolomnya itu ada indeks, brand, model, price dan lain-lain teman-teman. Teman-teman bisa lihat di layar. Dan selanjutnya ini adalah tipe data ya teman-teman. Mana untuk tipe data ini apakah dia integer, string, float dan lain-lain teman-teman. Dia mengecek tipe datanya apa teman-teman. Lebih seperti itu. Terus yang selanjutnya ini adalah data cleaning ya teman-teman. Ini membersihkan data ya teman-teman, lebih seperti itu ya teman. Terus ada yang keempat itu adalah duplicate handling atau dia tuh mengecek jumlah baris yang duplikat teman-teman. Apakah di data saya ini atau data yang saya gunakan ini ada jumlah baris yang duplikat. Dan teman-teman bisa lihat di sini outputnya ini 0 ya teman-teman. Berarti untuk dataset ini nggak ada jumlah data baris yang duplikat teman-teman, kurang lebih seperti itu teman-teman. Terus yang selanjutnya ini dilakukan adalah mengecek ulang tipe datanya teman-teman. Apakah tipe datanya itu benar-benar konsisten, apa udah benar, udah fix gitu ya, kurang lebih seperti itu teman-teman. Ternyata di sini untuk datanya itu udah fix dan udah benar teman-teman, sesuai dan konsisten teman-teman, kurang lebih seperti itu teman-teman. Terus yang selanjutnya ini yang dilakukan adalah exploratory data analysis EDI teman-teman. Teman-teman bisa lihat kodenya ya teman-teman. Di mana pada tahap ini dilakukan eksplorasi data untuk memahami pola distribusi dan karakteristik data sebelum modeling visualisasi dibuat ya teman-teman. Di mana nanti untuk distribusi visualisasinya ini ada 5 ya teman-teman. Yang pertama distribusi harga laptop, yang kedua ada distribusi brand, yang ketiga ada distribusi RAM, yang keempat ada distribusi storage, yang kelima ada distribusi prosesor dan lain-lain. Tujuannya ada untuk menemukan pola umum pasar harga laptop, misal brand mana yang paling banyak, rentan harga umum dan sebagainya, sebagai dasar pemahaman bisnis sebelum membangun model prediksi teman-teman. Teman-teman bisa lihat di layar di mana ini ada visualisasi distribusi harga laptop teman-teman. Terus yang selanjutnya itu ada distribusi brand teman-teman. Sini untuk visualisasinya teman, dimana untuk peringkat pertama itu ada Asus teman-teman dengan nilai angka itu ada di 210.
Dan untuk di posisi kedua itu ada dengan nama brand HP teman-teman, dengan nilai angka ada di 205 teman-teman. Terus selanjutnya ini ada visualisasi distribusi RAM teman-teman, yang dimana ini kalau teman-teman bisa lihat untuk visualisasinya itu ada di untuk RAM 16 ya teman-teman, dengan angka 522, dia menduduki posisi pertama teman-teman. Dan untuk di posisi kedua itu ada RAM 8 teman-teman, dengan angka itu teman-teman bisa lihat di sini ada di angka 402 ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat untuk visualisasinya seperti ini kurang lebih teman-teman. Mana kurang lebih berarti untuk jumlah laptop yang menggunakan RAM 16 itu ada di 522 ya teman-teman. Terus selanjutnya ada distribusi tipe storage utama dan distribusi kapasitas storage utama ya teman-teman. Di mana ini untuk SSD ini yang paling banyak diminati ya teman-teman, atau paling banyak tipe laptop yang memakai SSD ya teman-teman. Di mana untuk jumlah laptop yang memakai SSD itu ada di angka 964, sedangkan jumlah laptop yang memakai HDD itu cuman 27 ya teman-teman, sangat sedikit. Dan untuk distribusi kapasitas storage utama ini ya teman-teman, jumlah laptop yang memakai kapasitas 512 GB itu ada di, teman-teman bisa lihat di sini ada di angka 708, ini sangat banyak ya teman-teman. Dan di posisi kedua itu ada di kapasitas 1024 ya teman-teman, di mana ini total angkanya teman-teman bisa lihat di sini ada di angka 208 ya teman-teman. Terus lanjut ke selanjutnya itu ada distribusi prosesor teman-teman. Di sini teman-teman bisa lihat ya untuk visualisasinya seperti ini kurang lebih. Dimana untuk distribusi prosesor brand ini untuk Intel itu ada di angka 705 ya teman-teman. Ini sangat besar, sangat tinggi ya. Dia menduduki posisi pertama, dan kedua ada AMD ya teman-teman, dengan total angkanya itu 267 ya teman. Sedangkan untuk distribusi prosesor ini ya teman-teman, yang menduduki peringkat pertama itu ada di Core i5 ya teman, dengan total angka itu 335. Dan untuk yang menduduki posisi kedua itu ada Core i7 dengan total angka itu 159 teman-teman, kurang lebih seperti itu ya. Terus di sini ada fitur engineering dan encoding teman-teman. Teman-teman bisa lihat untuk kodenya. Pada tahap ini, dilakukan persiapan fitur agar dapat digunakan oleh algoritma machine learning yang hanya dapat memproses data numerik teman-teman. Di sini teman-teman bisa lihat untuk hasilnya, di mana kolom kategorikal ini yang akan di encode ini ada brand, prosesor brand, dan lain-lain teman-teman. Teman-teman bisa lihat di layar di sini untuk hasilnya ya teman-teman. Terus yang selanjutnya ini adalah untuk fitur yang digunakan ya teman-teman. Dimana untuk fitur yang digunakan itu ada brand, rating, prosesor brand, dan lain-lain ya teman-teman. Bisa lihat untuk nama-namanya ya teman-teman, yang nggak bisa saya sebutkan satu. Terus di sini juga ada jumlah fiturnya ya teman-teman, yang mana jumlah fiturnya itu ada 19 teman-teman. Dan juga di sini juga ada jumlah data latih ya teman-teman, dan jumlah data uji ya teman-teman. Yang mana untuk data latih ini ada di angka 792 ya teman-teman. Data uji itu ada di angka 199 ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat di sini. Terus yang selanjutnya itu adalah training machine learning teman-teman. Sini melatih model ya. Untuk modelnya itu yang dilatih ada 3. Pertama ada linear regression, yang kedua decision tree, yang ketiga ada random forest ya teman-teman. Setelah ketiga model itu berhasil dilatih, yang selanjutnya dilakukan adalah evaluasi model teman-teman. Setelah evaluasi model selesai, di sini ada visualisasinya ya teman-teman. Visualisasi perbandingan R2 score antar model teman-teman. Di sini teman-teman bisa lihat yang dimana untuk random forest itu yang paling tinggi ya teman-teman dibandingkan yang keduanya, yang dimana untuk random forest itu ada di angka 0.830, sedangkan linear regression itu ada di angka 0.87, sedangkan untuk decision tree yang paling bawah ya dengan angka 0.610 ya teman-teman. Jadi ya ini untuk hasilnya, yang mana model terbaik berdasarkan R2 score itu adalah random forest teman-teman. Nah, yang selanjutnya adalah menetapkan model yang akan digunakan untuk selanjutnya. Di mana model yang digunakan selanjutnya itu adalah random forest. Mana untuk R2 skornya pada data uji ada di angka 0.8301 teman-teman. Yang selanjutnya itu yang dilakukan adalah prediksi harga laptop teman-teman. Ini adalah 30 data pertama teman-teman. Teman-teman bisa lihat untuk hasilnya teman-teman, ini mana
harga aktualnya itu ada di angka 4 juta gitu kan, sekitar 4.500.000 teman-teman. Mana untuk harga prediksinya itu ada di angka 52 juta untuk 52 juta, 5 juta 200 teman-teman untuk laptop dengan nama Tecno Megabook teman-teman ya. Sedangkan untuk yang HP Pictus, ini untuk nama laptopnya HP Pictus, ini dari brand HP ya teman-teman. Dari harga aktualnya itu ada di 9.700.000 ya teman-teman. Ini prediksi itu harganya itu ada di 10 juta sekian teman-teman. Yang seperti itu teman-teman. Terus yang selanjutnya ini adalah yang dilakukan adalah actual price versus prediksi price, kurang lebih seperti itu ya cara bacanya teman-teman. Dimana ini ada visualisasinya ya teman-teman. Untuk di sini itu titik-titiknya nggak bisa dipencet ya teman, nggak bisa menampilkan secara spesifik untuk titik ini itu apa ya teman. Nanti untuk itu nanti di tab blue nanti bisa ya teman. Nanti setelah ini kita ke tab blue dan kita uji coba ya teman. Untuk titik-titiknya ini ya teman. Terus yang selanjutnya itu ada line chart-nya ya teman. Teman-teman bisa lihat untuk visualisasinya itu seperti ini kurang lebih ya teman-teman. Terus di sini juga ada analisis selisih harga teman-teman. Yang dimana ini menampilkan 10 data pertama dari mana untuk nama laptop Tecno Megabook ini ya teman-teman. Dari brand Tecno yang harga aktualnya itu ada di 4.500.000 ya teman-teman. Dan diprediksi itu ternyata harganya 5.200.000, dimana ini untuk DPR-nya itu ada di angka 7 juta ya teman. 7 juta 700.000 sekian teman-teman, 700.000 sekian ya teman-teman. Sedangkan untuk laptop nama dengan nama HP Pictus dari brand HP ya teman-teman, dari harga aktualnya itu 9.700.000 teman-teman, 9.700.000 ya teman-teman. Diprediksi itu kan 10 juta sekian teman-teman, dimana untuk DPR-nya itu ada di sekitar kurang lebih 900.000 teman-teman. Oke, selanjutnya ini adalah distribusinya ya teman, distribusi selisih harga aktual dan prediknya teman-teman. Teman-teman bisa lihat untuk gambar dari visualisasinya itu lebih seperti ini teman-teman. Terus yang dilakukan selanjutnya adalah klasifikasi laptop teman-teman. Sini ada kategorinya ya teman-teman. Mana untuk fire price ini teman-teman ada di angka 772. Sedangkan untuk undervalued itu ada di 130, sedangkan untuk overprice itu ada di angka 89 teman-teman. Ini untuk dalam bentuk table ya teman-teman, dimana ternyata untuk laptop dengan nama Tecno Megabook ini itu kategorinya undervalued ya teman-teman. Terus yang selanjutnya yang dilakukan adalah visualisasi lagi ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat untuk bentuk visualisasinya, di mana ini jumlah laptop per kategori harga ya teman. Ini untuk kategori file price-nya ini tinggi banget ya teman. Di sini dalam bentuk persen ya teman, proporsi ya teman, dimana untuk overprice ini hanya di 9% ya teman. Untuk undervalued itu 13%, sedangkan untuk file price itu ada di 77%. Sini juga menampilkan selanjutnya itu adalah menampilkan top 10 laptop dengan overprice ya teman-teman, di mana untuk laptop dengan overprice yang pertama itu ya teman-teman, dengan laptop dengan nama Dell Alienware ya teman-teman, dari brand Dell ya teman, dengan aktual price itu harganya 42 juta ya teman-teman. Ini 42 juta ya teman-teman, 42 juta, dimana dari harga prediksi itu hanya di 27 juta sekian ya teman-teman, dimana itu untuk DPR-nya itu ada di 14 juta ya, 14 juta sekian ya teman-teman. Ini overprice banget ya teman-teman. Dan untuk yang kedua itu dari MSI ya teman, dengan nama laptop MSI Creator Pro ya teman, mana harga aktualnya itu ada di 85 juta sekian ya teman, dan harga prediknya itu harga ada di 72 juta ya teman, 72 sekian. Sedangkan di PRX-nya teman-teman bisa lihat itu ada di 13 juta ya teman. Ini sangat overpriced banget ya teman. Ini dalam bentuk visualisasinya ya teman-teman bisa lihat, untuk dalam bentuk visualisasinya ini top 10 ya teman-teman. Ini teman-teman bisa lihat. Terus yang selanjutnya ini adalah top 10 laptop undervalued ya teman-teman, dimana untuk yang pertama ya teman-teman, yang menduduki posisi pertama itu ada di laptop dengan nama Asus ZenBook Lite 14 ya teman-teman, dari brand Asus, dengan aktual price-nya itu ada di harga 16 juta teman-teman ya.
Sedangkan untuk harga prediksinya itu sekitar 45 juta, teman-teman. Bayangkan, dari harga 16 juta diprediksi rupanya harganya itu 45 juta, teman-teman. Itu DPR-nya sampai ke 29 juta, teman-teman. Itu undervalued banget, teman-teman. Sangat worth it banget, teman-teman. Terus untuk dari brand kedua itu dari Dell ya, teman-teman. Dell XPS 13 dengan actual price teman-teman, dengan harga 38 juta, dan diprediksi itu ternyata harganya 58 juta. Itu DPR-nya itu 20 juta, teman-teman. Lebih seperti itu ya. Ini untuk visualisasinya sama kayak di atas, teman-teman. Terus untuk selanjutnya itu ada top 10 laptop Fireplace ya, teman-teman. Mana dengan nama Lenovo ThinkBook 15 dari brand Lenovo, itu dari actual price teman-teman, maaf, actual price itu dari 77 juta 7.700.000, teman, maaf ya, 7.700.000, teman-teman. Dari harga 7.700.000 diprediksi itu ternyata harganya 7.780.000. Itu nggak jauh banget ya, teman-teman, dimana di persnya itu hanya di 319, teman-teman. Itu selisihnya nggak jauh banget ya, teman, dari harga sih sama harga prediksi ya, teman. Dan untuk brand kedua itu ada di Asus ya, teman-teman, dimana dengan nama Asus TUF Gaming F15, teman-teman. Dimana harga aktualnya itu ada di sekitar 14 juta sekian. Ternyata diprediksi juga harganya itu 14 juta sekian ya, teman-teman. Jadi di persnya itu nggak jauh beda ya, teman-teman. Lebih seperti itu. Dan ini juga ada visualisasinya, teman-teman. Bisa lihat untuk dalam bentuk visualisasinya ya, teman-teman. Terus selanjutnya ini ada brand analisis, teman-teman ya. Di sini selanjutnya ini ada brand analisis, di mana untuk kategori brand Asus itu overprice-nya itu ada di angka 17. Sedangkan untuk fire price itu ada di 169, dan untuk undervalued itu ada di angka 24. Dimana totalnya itu ada di 210. Teman-teman bisa lihat ternyata untuk kategori brand dengan overprice yang paling tinggi ya, karena diskon itu ya, teman-teman. Itu ada di HP ya, teman-teman, dimana itu totalnya di angka 20 ya, teman-teman. Ada 20 ya, teman-teman, dengan overprice ya, teman-teman, kurang lebih seperti itu ya. Terus yang selanjutnya ini ada dalam bentuk visualisasi ya, teman-teman. Ini dalam bentuk visualisasinya ya, teman-teman. Kurang lebih seperti ini, teman-teman bisa lihat di layar untuk dalam bentuk visualisasinya ya. Mana Asus ya, teman-teman, yang peringkat atas kurang lebih seperti itu ya, teman-teman. Terus yang selanjutnya ini adalah best value laptop, teman-teman. Dimana ini adalah laptop yang paling worth it ya, atau yang terbaik, teman-teman, dengan laptop dengan nama Asus ZenBook Flip 14, teman-teman. Dimana harga aktualnya itu ada di 16 juta ya, teman-teman. Ini 16 juta ya, teman-teman. 16 juta ternyata setelah diprediksi harganya itu sekitar 45 juta sekian, teman-teman. Dimana untuk DPR-nya itu ada di sini ya, kurang lebih. Teman-teman bisa lihat untuk selisihnya tuh, wah, ini sangat worth it, kurang lebih seperti itu ya, teman-teman. Ini laptop dengan value terbaik untuk dibeli ya, teman-teman, kurang lebih seperti itu ya, teman-teman. Terus ini ada visualisasinya ya, teman-teman, dimana untuk Asus ZenBook ini ya, teman-teman, dimana dia untuk aktual price-nya kurang lebih segini dan prediknya segini ya, teman-teman, kurang lebih seperti itu ya, teman-teman. Bisa lihat di layar untuk bentukan visualisasinya ya. Terus di sini yang selanjutnya ada worst value. Selanjutnya ada worst value laptop, teman-teman. Mana ada laptop paling tidak worth it. Bayangin, teman-teman, tadi kan ada laptop yang worth it, sekarang laptop yang tidak worth it, teman-teman. Mana untuk laptop yang tidak worth it dibeli itu ada Dell Alienware X15, teman-teman. Teman-teman bisa lihat di layar ya untuk nama laptopnya. Dan untuk brandnya itu dari Dell ya. Ini mana harga aktualnya itu ada di harga 42 juta sekian, teman-teman. Setelah dipredik harganya itu ternyata cuma 27 juta, teman-teman. Bayangin, itu di PR-nya itu sampai ke 14 juta. Itu sangat tidak worth it ya, teman-teman. Kita bisa lihat di sini ternyata untuk laptop yang tidak worth it itu ada di Dell Alienware X15 ternyata ya, teman-teman. Terus selanjutnya ini ada visualisasi sama kayak di atas ya, teman-teman. Ini dalam bentuk visualisasinya ya, teman-teman, dimana ada actual price-nya dan prediksinya ya, teman-teman, kurang lebih seperti itu ya. Terus yang selanjutnya itu ada fitur importance ya, teman-teman, dimana fitur kepentingan ya, teman-teman, kurang lebih seperti itu ya, mana
Yang pertama itu ada di rating teman-teman ya. Itu ada resolution width, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Ini dalam bentuk visualisasi lagi, teman-teman bisa lihat yang menduduki posisi pertama itu ada di rating ya teman-teman. Baik, ini selanjutnya ini adalah untuk menyimpan hasil prediksi kita sebelumnya ya teman-teman. Jadi hasil prediksi kita itu disimpan ke dalam folder hasil analisis teman-teman. Teman-teman bisa lihat di pojok kiri ini adalah file yang disimpannya ya teman-teman. Ada dua ya teman-teman, dalam bentuk XLSX sama CSV teman-teman. Yang mana nanti file inilah yang kita pakaikan di Tableau nanti ya teman-teman. Yang kita gunakan di Tableau nanti untuk visualisasinya ya teman-teman. Mungkin hanya itu ya teman-teman yang ada di project Jupyter saya teman. Mungkin kita langsung aja ke Tableau-nya ya teman-teman. Apa yang akan kita lakukan di Tableau? Teman-teman penasaran? Langsung aja ya teman-teman. Baik teman-teman, sekarang saya sudah berada di dalam aplikasi Tableau-nya teman-teman. Kurang lebih tampilan aplikasi Tableau itu seperti ini teman-teman. Nah, dikarenakan data saya itu adalah data Excel ya teman, maka saya pilih yang Microsoft Excel. Dan jika data teman-teman itu dalam bentuk JSON atau PDF, teman-teman bisa sesuaikan dengan data masing-masing. Sini karena saya menggunakan Excel, jadi saya pilih yang Excel. Terus saya klik. Terus teman-teman cari letak dari data teman-teman itu ada di mana ya. Sini karena saya menggunakan data hasil dari analisis prediksi sebelumnya, maka saya klik ini aja ya teman. Setelah diklik open, nah nanti tampilannya kurang lebih seperti ini teman. Setelah tampilannya seperti ini, kalian pilih sheet 1 yang ada di pojok kiri bawah ya teman. Nah nanti tampilannya kosong seperti ini. Dimana tampilannya emang seperti ini ya awal-awalnya, yang dimana kita akan eksekusi di sini. Dimana saya ingin membuat harga prediksi awal versus harga prediksi harga yang setelah diprediksi ya teman, kurang lebih seperti itu ya teman. Yang mana saya langsung aja di mana harga aktual saya taruh di ini ya teman, di row ya teman, di kolom teman. Nah nanti tabelnya seperti ini ya teman. Nah setelah itu harga prediksinya kita taruh di row ya teman. Nah nanti seperti ini tampilannya kurang lebih. Nah jika teman-teman nggak mau untuk lingkarannya itu kosong seperti ini cuma ya teman-teman bisa di bagian otomatis teman-teman pilih yang circle teman. Nanti tampilannya kurang lebih seperti ini. Dan cuma menampilkan harga awal dan harga prediksi teman. Nah jika teman-teman mikirnya kok cuma ada satu lingkaran, teman-teman bisa pilih laptop name. Teman-teman drag ke detail ya teman. Nanti boom, nanti keluar seperti ini ya teman-teman. Nah, jika teman-teman juga kayak merasa kok cuman warnanya kayak gini doang nggak menarik, teman-teman bisa kategorinya kalian drag juga ke color teman-teman. Nanti warnanya berubah dan keluar kategorinya yang mana harga untuk warna biru ya teman-teman itu termasuk fair price dan orange itu overpriced dan merah itu undervalued. Lebih seperti itu teman-teman. Dimana untuk nama laptop juga saya masukkan ke tooltip ya teman-teman. Tooltip teman-teman, tooltip. Nah, terus untuk brand juga kita masukin juga. Dan untuk aktualnya juga kita masukin ya teman-teman. Harga awal ya teman-teman. Untuk harga prediksinya juga kita masukin. Terus untuk DPR-nya kita masukin. Dan kategorinya kita masukin yang terakhir. Tampilannya nggak ada yang berubah ya teman-teman. Seperti ini. Cuman di saat kita kursornya kita arahkan ke lingkaran, maka dia keluar lengkap ya teman-teman, dimana ada kategorinya undervalued untuk dengan nama Asus ZenBook Flip 4 dan brandnya apa Asus kan kayak gini kan teman-teman bisa lihat brandnya Asus, dimana harga awalnya itu 16.148.000 dan harga prediksinya itu ada di 45.227.000, dimana untuk di PRS-nya itu ada di 29 juta ya teman-teman. Ini sangat worth it untuk dibeli ya teman-teman. Dan untuk warna biru itu file price ya teman-teman, kita bisa arahkan di sini warna biru. Ini keluar ya teman-teman, warna biru. Ini adalah MSI Rider ya teman, dengan nama MSI Rider dari brand MSI, yang mana untuk harga awalnya itu 41 juta, saat diprediksi itu 44 juta ya teman, dimana di persnya itu ada di 3 juta ya teman. Dan untuk overprice itu ada di kuning ya teman, yang mana kita coba ke kuning. Ini ada overprice, yang mana untuk nama laptopnya itu adalah HP Omen 16 ya teman, dimana dari brand HP itu kategorinya overprice, yang mana untuk harga awalnya itu 32 juta dan untuk harga prediksinya itu ternyata cuma 27 juta, dimana di persnya itu 9 juta. Ini tidak worth it ya teman. Nah ini mungkin untuk sesatunya cuma seperti ini ya teman. Kita ganti dulu untuk apa, untuk judulnya ya teman.
Actual price PS predict. Setelah dibuat namanya jangan lupa di copy ya teman-teman. Oke, terus ganti yang di set 1 ini ke rename teman-teman. Terus enter. Nah, setelah selesai set 1, maka kita lanjut ke set 2 teman-teman. Baik teman-teman, sekarang saya sudah berada di set 2 ya teman. Untuk set 2 ini ya tampilannya kayak sebelumnya ya teman, kosong ya teman. Nah, di sini saya ingin membuat distribusi kategori ya teman. Ini mana untuk distribusi kategori ini di bagian kategori saya masukin ke row ya teman. Dan untuk bagian ini kita masukin ke column. Nah, nanti tampilannya seperti ini teman. Teman-teman mikirnya kok tampilannya seperti ini, kok nggak ada di bagian ininya ya teman, nggak ada angka gitu teman, berapa, kan bingung kan ya teman. Nah, jika teman-teman ingin memunculkan angka di bagian ujung dari table ini atau diagram ini, teman-teman pilih ke label teman, label terus kalian centang ya teman, centang show mark label ya teman. Nah, setelah dicentang maka akan keluar ya teman. Nah, jika teman-teman ingin mengurutkan teman-teman ya, mengurutkan dari yang terbesar sampai yang terkecil, teman-teman pilih yang ini aja teman. Teman-teman klik ini, nanti dia berubah ya. Dan jika sebaliknya, jika teman-teman ingin dari yang terkecil ke besar, teman-teman bisa klik ini aja ya teman. Tapi saya maunya yang dari yang besar ke kecil ya. Dan juga jika teman-teman merasa kurang menarik ya untuk kenapa cuma full biru, teman-teman juga bisa kayak sebelumnya ya teman, di bagian kategori masukin ke color. Nah, nanti tampilannya berubah seperti ini ya. Mungkin untuk di distribusi kategori cuma seperti ini ya teman. Saya mau ganti dulu namanya. Distribusi kategori ya. Jangan lupa di copy ya teman. Terus oke. Di bagian set 2-nya juga diganti ya, jangan lupa. Nah, setelah ini udah selesai, kita langsung masuk ke set 3 ya teman-teman. Nah, untuk set 3 ini ya kembali lagi kosong kayak sebelumnya ya teman. Di sini kita eksekusi lagi di mana saya ingin memasukkan top 10 overpriced laptop ya teman. Di mana top 10 laptop dengan harga yang tinggi ya teman. Seperti itu ya teman. Mana untuk nama laptopnya saya mau tarik ke row, dan juga untuk apa, di pairnya ya, di pairnya kita ke column ya teman. Nah, nanti tampilannya seperti ini ya teman. Nah, setelah tampilannya seperti ini, untuk di bagian kategorinya ya teman, kita taruh ke filter teman. Karena kita ingin memfilter. Kita kan judulnya itu kan rencana top 10 overprice ya teman. Jadi kita pilih yang overprice ya teman. Kita centang yang ini teman. Terus oke teman. Nah, nanti tampilannya seperti ini teman. Jika teman ingin menampilkan angka teman di ujung seperti sebelumnya, bagian label kalian klik terus centang show mark label ya. Nanti keluar kan angkanya. Kita lebih baik ganti dulu namanya aja, top 10 ya, top 10 per price ya. Kurang lebih seperti ini ya. Nah, kan judulnya top 10 nih teman-teman, kok ininya nggak 10 kan. Nah, untuk itu kita bisa lakukan ya teman. Di sini kita di bagian laptop ini kita sort dulu ya teman, sort descending ya teman, pilih descending. Nah, terus di bagian zoom di parentnya ini teman, kita pilih filter ya teman. Di bagian laptop name-nya ya teman-teman, kita pilih filter teman-teman. Nah, setelah filter nanti keluar muncul seperti ini ya teman-teman tampilannya. Nah, kita pilih ke top teman-teman. Nah, setelah di top ini kita centang yang by file ini teman-teman. Kita centang terus kita klik OK teman-teman. Nanti dia menampilkan hanya 10 teman-teman. Top 10 overclock laptop teman-teman. Nah, untuk urutannya juga saya mau kayak tadi ya teman-teman, dari mana dari atas ke bawah ya teman-teman untuk urutannya. Nah, ini dari atas ke bawah ya teman-teman. Dari yang terbesar ke kecil teman-teman seperti itu. Saya juga maunya untuk nama laptopnya ini berwarna teman-teman. Saya nggak mau kalau cuma full biru ya.
Kurang lebih seperti itu untuk tampilan dari top 10 overprice, teman-teman. Sini saya mau tambahin lagi, teman-teman. Ganti dulu ya, teman-teman. Di sini namanya. Kita copy dulu. Ntar ini, teman-teman. Enter. Nah, sudah selesai, teman-teman. Mungkin satu lagi ya, teman-teman. Atau dua ya. Saya mau masukin top 10 under juga sama yang Fireprice, teman-teman. Coba aja ya, teman-teman. Kita masukin lagi sheet baru, teman-teman. Karena sama kayak sebelumnya, teman-teman. Untuk laptop name-nya kita taruh ke row, dan di parent-nya kita taruh ke column, teman-teman. Nah, setelah itu kategorinya kita masukin ke filter sama kayak tadi ya, teman. Nah, tadi kan overprice, teman. Nah, sekarang saya mau ke undervalue, teman. Klik OK. Nah, nanti tampilannya seperti ini, teman. Nanti tampilannya seperti ini. Setelah tampilannya seperti ini, saya mau menampilkan angka di ujungnya. Kita klik label, show mark label, terus udah, teman. Nah, setelah itu jika teman-teman ingin menampilkan top 10, kita klik laptop names, terus ke sort dulu ya, teman. Kita ada scanning dulu. Setelah itu kita baru ke laptop name lagi, klik kanan, terus ke filter, teman. Kita ubah top 10 ya, teman. Top 10 by field, terus oke. Jadi dia menampilkan top 10, teman. Nah, kurang lebih seperti itu. Kita urutkan juga ya, teman, dari yang atas ke bawah. Nah, ini kan nggak ada nih, teman-teman, angkanya yang di label ini. Kita klik lagi label, terus yang bawahnya kita centang lagi, teman. Maka dia akan keluar. Seperti itu. Saya juga maunya ada warna ya, teman. Di sini ada warna. Kita buat top 10 ya, teman. Top 10 lagi sama kayak tadi. Untuk value, teman. Under black. Laptop, teman. Nah, lebih seperti ini ya. Tampilan top 10 under value. Mungkin kita tambahin lagi, mungkin untuk ini kita tambahin lagi aja ya, jadi 5 ya, teman. Karena enggak sih, teman, kalau cuman ada dua kayak overprice sama undervalued, price-nya mana ya, kayak gitu. Kita tambahin aja ya. Itu untuk dashboardnya kita coba aja nanti, ada 5. Jadi kita tambah lagi sama kayak tadi. Untuk namanya kita masukin ke row ya, teman. Terus untuk di parent-nya kita masukin ke column. Terus untuk kategorinya kita masukin ke filter, teman-teman. Nah, sekarang kita yang ke Fireprice, teman. Kita oke, kita cepet-cepet aja ya, teman. Ini labelnya saya mau masukin. Terus di sini saya mau top 10 ini, teman. Kita cepet-cepet aja ya. Nah, terus kita juga mau buat dia jadi top 10. Kita ke filter, ke top, terus by field, terus oke, teman. Itu udah selesai. Kita urutkan juga sama kayak sebelumnya. Terus setelah itu saya mau berwarna ya. Setelah berwarna, ini kan ada label yang nggak ada teks ya, teman. Kita ke label lagi, terus ke allow ya, teman. Allow label. Nanti tampilannya kurang lebih seperti ini. Kita ubah untuk judulnya ya, teman. Top 10, teman. 10 Fireprice, teman. Kita copy, kita ganti di bawahnya, teman. Nah, selesai, teman. Kurang lebih seperti itu ya, teman. Kita kalau udah selesai ya, teman, kita langsung masuk ke pembuatan dashboard. Teman-teman bisa lihat kursor saya di kursor saya ya. Ini kan untuk menambahkan sheet baru ya, teman. Nah, untuk dashboardnya di sini ya, teman. Di bagian ini ya, teman. Kita klik bagian ini. Nah, nanti tampilannya seperti ini, teman. Nah, kenapa saya suruh teman-teman di bagian ini tadi ganti nama? Karena biar di sini enak, teman-teman. Di bagian sheetnya kita tahu, oh bagian sheetnya ini untuk actual price, dan di sini untuk distribusi, jadi enak. Coba tadi kalau sheet 1, sheet 2, sheet 3 kan bingung kan, teman-teman. Makanya dibuat nama, saya suruh kalian untuk ganti ininya, teman. Nah, sekarang kalian di bagian dashboard ini cukup mudah ya, teman. Tinggal kalian uh, drag aja yang di bagian sheet ini ke sini ya, teman. Kan lepas. Nah, nanti keluar tuh. Nanti kalau mau nambah lagi, kalian bagian ini juga kalian drag juga bisa bagian sini ya, teman.
Nah, bagian ini juga saya mau drag, jadi mungkin bisa nggak ya 5 kita coba ya. Nah, terus bagian ini juga harusnya 4 aja ya teman. Cuman kita coba ya 5. Kalau 5 di mana dia? Waduh, sangat mepet ya teman sebenarnya. Sangat-sangat mepet sekali ya. Kita buat agar pas ya. Hmm, hmm. Kita geser sedikit. Mungkin seperti ini ya teman, karena ini udah pakai sama ini ya teman. Jadi nggak bisa digeser ya. Ya, kurang lebih seperti ini ya untuk eh, tampilan dari dashboardnya nanti ya teman. Sini udah lengkap teman, dimana untuk aktualnya di sini harga aktual dan harga prediksinya kan ada di sini. Kita tinggal arahkan aja cursor kita, dan juga di sini ada tuh untuk kategorinya apa, untuk kategorinya berapa gitu kan. Dan juga di sini ada top 10 laptop dengan cukup price, dan top 10 under value, dan top 10 guard price. Ini kita bisa lihat mana untuk top laptop yang nggak worth it banget untuk dibeli adalah Dell Alienware, dan laptop yang paling paling apa teman-teman, paling worth it dibeli adalah ini ya teman-teman, bisa lihat. Dan laptop yang paling harganya itu nggak jauh beda sama prediksi ya ini ya teman. Mungkin hanya itu ya teman untuk tampilan dari dashboardnya. Dan jika teman ingin menyimpan ya teman-teman bisa langsung klik file terus save as ya teman. Save as terus teman-teman bisa ganti namanya semisal project UAS ya teman. Project UAS BI ya teman. Terus kalian ya simpan aja save. Nanti selesai teman. Ya mungkin hanya itu ya untuk tampilan dari table saya ya teman. Tadi kan udah bagian Jupiter, sekarang table. Dan kurang lebih tampilan dari tablenya seperti ini ya teman-teman untuk visualisasinya ya teman. Yang mana ada harga awal, harga prediksi, distribusi kategori, top 10 overprice, top 10 undervalue, dan top 10 fair price teman-teman. Kurang lebih seperti itu ya teman. Ya mungkin untuk videonya sampai sini ya teman-teman. Hanya sampai di sini saya, jika ada salah kata ya teman-teman, saya mohon maaf, dan jika ada kata-kata saya yang kurang mengerti, saya juga minta maaf teman. Mungkin hanya sampai di situ untuk presentasi dari saya. Terima kasih yang telah menonton sampai akhir. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.